Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di Redaksi Olahraga. Program persembahan Kantor Berita Antara untuk membahas isu-isu terkini dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri. Naza, hari ini kita kedatangan dua wajah baru. Ya. Karena dua teman jurnalis kita sedang sibuk liputan kayaknya habis lebaran ini ya. Iya. Langsung aja kita kenalin. Ini dia Mukti Entut dan Mamat Ali Akbar. Agak di depan. Oh, Akbar. Kirain dua-duanya Indonesia Timur Nama kalau saya Udin Shockbreaker. udah ada Bang Sandi dan Kakak Aloy. Iya. Bung Prat. Nalaidin wal faizin, Bung Prada. Ya, sama-sama. Hari ini kita akan membahas kabar gembira dari Qatar, Arab Saudi. Timnas U17 baru aja mencatatkan sejarah lolos Piala Dunia setelah menang di 2 match pertama Piala Asia di bawah asuhan Coach Nova melalui kualifikasi pertama kalinya. Luar biasa. Kita kasih aplaus. Berarti untuk yang ke Piala Dunia nih U17 mendahului abang-abangnya nih ya. Semoga seniornya juga nanti Semoga. mengikuti gitu kan. Nular gitu kan. Nah, ini melihat perjalanan Coach Nova, asuhan Coach Nova di Piala Asia ini selama ini gimana abang-abang? Pandangannya. Boleh Bang Handi dulu. Pertandingan pertama lawan Korea, Iya. 10 menit pertama busuk. Kenapa itu? Lo tahu kan? Semua sentuhan bolanya tuh udah kayak main kucing-kucingan terus takut jaga. Lo lihat, gua ngitungin itu pemain kita itu 10 menit pertama cuman kebanyakan cuma 4 kali mereka megang bola, setelah itu hilang. Entah itu out, udah gitu kalau dia udah megang bola udah kayak ketakutan, buang segala macam. Tapi setelah menit 11 ke 12 udah mulai masuk tuh permainannya, udah mulai berani nyerang, mulai operannya udah mulai jalan. Itu dan ya maaf kata ya, menangnya agak-agak beruntung sih bisa dibilang. Nggak apa-apa. Namanya keberuntungan kan emang harus ada di dunia Tapi sepak itu bola. strateginya emang yang diterapkan ya kan, bertahan, strategi bertahan. Itu sulit loh. Gak banyak klub bisa menerapkan strategi bertahan kayak gitu dan berhasil gitu kan. Kita menunggu kesalahan bisa aja kan gitu kan. Bisa sih, Iya tapi kan? kalau itu bukan keberuntungan kalau menurut saya. Heeh. Kecerdikan Coach Nova ngelihat lawan yang akan dihadapi. Bisa jadi gitu. beruntung dan sebenarnya finishing touch Koreanya sih sebenarnya yang agak kurang sih sebenarnya. Kipernya juga nggak kerja amat sih. Ya Kakak Aloy. Kalau iya sih saya sih melihat kayak kecerdikan Coach Nova aja sih sebenarnya. Kalau kita lihat dua pertandingan terakhir ya, pertama lawan Korea Selatan itu kan kita cenderung defense counter. Tapi efektif juga. Terakhir kan kita dapat peluang tuh, akhirnya bisa dieksekusi dan menang tuh. Nah di lawan Yaman tuh kita mainnya lebih menekan, lebih ofensif. Ya kayak ngelihat dua Jadi timnas kita yang udah berbeda tahu ya? nih ya siapa yang kita lawan gitu. Iya. Dan Coach Nova memang merubah strategi itu disesuaikan dengan statistik lawan kita nih, siapa nih lawan Korea Selatan langganan Piala Dunia, Bos. Iya. Dan emang penting kalau misal menerapkan strategi itu lihat dulu lawannya siapa gitu. Nah ini kan kasusnya Korea ini kan tinggi ya ini kualitasnya bagus banget dan mereka tim tersukses kedua di Piala Asia ini dengan 2 gelar setelah Jepang dengan 4 gelar. Jadi apa yang dikasih Nova di laga pertama udah benar defensif solid, habis itu kalau ada peluang sedikit pun harus dimaksimalkan dan which is itu Evandra meskipun dia sempat gagal ya di penalti, akhirnya dia insting reboundnya bagus, jadi langsung bisa mencetak Kayak gol. Xabi Alonso 2005 apa 2006 gitu. Benar Gitu ya? sekali. Benar. Yang final UCL ya. Nah, habis itu yang lawan Yaman, meski Yaman itu juara grup di babak kualifikasi, secara kualitas emang lebih apa ya? Lebih Di bawah Korea. Ya, di bawah Korea. Jadi si Nova mulai berani lebih menyerang dan alhasil bisa 4 gol lah. 4 gol akhirnya menang dan langsung Piala Dunia gitu. Terbang ke Qatar. Tapi apa ya? Ya terlepas dari ngomongin kita lolos Piala Dunia nih dengan euforia yang wah banget nih. Karena baru pertama Bang. Lewat Iya, kualifikasi. lewat kualifikasi. Kualifikasi ya dari tahun 85 penyelenggaraan kita baru
dua ini selain jadi tuan rumah. Tapi ini di kompetisi ini kita sampai mana dulu nih? Di Piala Asianya. Di Piala Asia ini. Targetnya. Maksudnya terlepas dari euforia kemarin oke. kita lolos ya. Oke, Maksudnya oke. gitu. Kita bisa sampai sejauh mana nih gitu targetnya. Targetnya sebenarnya dari PSSI. Kayak ya pokoknya Piala Dunia sih. Iya, Ya, targetnya 8 besar. Perempat final udah. Perempat final. Cuma ini kan ada kan kalau dari kualitas ya, kayaknya bisa lebih jauh gitu ya. Iya kan? Maksudnya kalau dari melihat pertandingannya kayak kemarin ya. maksudnya kita bisa ngelawan gitu loh. Ya kalau dari Yaman kemarin ya. Daripada kita bisa yang jauh lah ya kita. Ya. Timnas U20 yang sebelumnya itu kan kayak sulit banget yang ngelawan sampai gagal di babak grup. Jadi ini bisa aja lebih jauh dari perempat final sih. Semoga nggak cepat puas juga nih Iya, pemain. Nah, itu itu benar. maksud gue itu. Kemarin juga udah ditekanin Bang sama si Coach Nova. Emang udah dari dia suka latihan itu negasin bahwa jangan banyak main sosmed gitu, jangan terlena gitu. Iya. Itu. Dan kemarin juga ditekanin lagi waktu habis menang lawan Korea, ekspektasi publik meningkat karena kalau menang satu lagi bisa lolos Piala Dunia, dan Nova itu nekanin fokus dulu jangan sampai banyakan main sosmed gitu. Iya sih. Nah, itu bagus itu. Emang kalau pelatih harus tegas sih. Iya, disiplin banget ya. Iya, karena dia disiplin. Coach Nova tuh gak mau selama kompetisi berlangsung para pemain tuh dapat input-input yang Negatif. justru meruntuhkan semangat mereka. Karena masih muda ya. Iya, mematahkan mental mereka untuk Emang harus berjuang gitu. dijaga kalau Jadi masih muda mah. benar-benar di-keep dari pengaruh sosial media juga sih. Tapi kalau dari dua pertandingan ini emang secara emosi masih terjaga sih, bagus gitu. Maksudnya nggak yang Ya soalnya udah lama juga sih Bang ini. iya udah Pemain sama kebentuk. pelatih ini udah cukup lama, TC-nya udah banyak Iya, gitu kan. Dan dia nggak hanya TC aja, TC-nya beneran gitu. Iya, bisa dihitung itu mungkin mereka udah main itu udah belasan kali di timnas ya. Iya, belasan gitu. Dan dia emang tipikal pelatih yang galak sih Bang sama pemain tuh. Tegas gitu loh. Waktu latihan tegas-tegas gitu. Ini passing apa? Kalau nggak bisa passing pulang aja gitu. Dia kayak gitu. Jadi emang bagus aja sih, tegas. Iya. Terus saya ngelihat perjalanan Coach Novan ya, kita highlight sedikit. Coach Nova ini kalau dilihat-lihat sama kayak Xabi Alonso ketika jadi pemain. Iya, Karena dia dilatih sama pelatih-pelatih hebat gitu kan. Kayak Xabi Alonso tuh dari Rafael Benitez ya kan, terus ada Mourinho. Pep Guardiola, Mourinho, terus sampai Ancelotti. Iya. Walaupun tadi malam kemarin kalah timnya. Ya kan? Nah, Coach Nova juga gitu. Dia pertama kali dikenalin sama sepak bola itu sama ayahnya sendiri. Itu ada Coach Anwar kalau saya nggak salah. Sarton Anwar. Ya, Sartono Anwar, profesor yang ngebawa PSIS Semarang juara pertama kali Perserikatan tahun 78. Betul. Nah, terus sebagai pemain dia pernah sama Jackson F. Tiago di Persebaya juara, terus di Sriwijaya sama Kas Hartadi, pelatih-pelatih top. Di timnas juga. Di Persib sama Jayartono. Nah, iya. Sama siapa lagi? Di timnas almarhum Benidolo gitu kan. Mas Nova nggak nyari duit ya, kayaknya nyari pengalaman dia kayaknya. Ya. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa kalau hasilnya bagus Bang, ya gitu kan. Apalagi kemarin jadi asistennya pelatih top lah bisa dibilang ya kan. Siapa? Sintayong, Nah, jelas. iya tuh. Sintayong Yoi, jelas. kan? Cinta. Iya kan? Oke. Karena dipilih langsung, setahu saya Iya. Coach Nova ini dipilih langsung sama Sintayong waktu awal-awal datang dan saya masih ingat itu Cinta pada pertengahan pertama kayaknya. Iya. Sintayong. 4 tahun 4 tahun lebih lah. pertama dia belajar lah gitu kan bisa dibilang. Dan saya masih ingat ketika Sintayong cabut dari timnas kita, tuh Coach Nova posting di Instagramnya itu pokoknya pamitan terima kasih gitu kan. yang itu, Dan iya. ada komentar Sintayong yang cukup Menggetarkan. hati gitu kan, yang dia bilang tolong jaga pemain kita dan melaju ke Piala Dunia. Nah, itu dia. Ini dia Ini kenyataan. Omongan adalah doa. Doa. Nah, makanya ngomongnya yang bagus-bagus aja gitu kan. Mau ada yang bilang Coach Nova ini terlalu SDE sentris. Lah kalau lolos juara. Penting Piala Dunia, Bos. Nah, itu dia. Asal ntar di Piala Dunianya jangan. Juara 3 nggak masalah, yang penting Piala Dunia. Ya kan? Ya kan? Emang target kita udah bukan AFF Iya, lagi, Bos. AFF itu cuma pemanasan, Iya, Bang. regional kecamatan. Ngapain? Indomie Bos Senggol Dong. Iya, menggebu-gebu ya. Buat apa kita Iya, buat apa? Yang penting itu jadiin uji coba tim terbaik di Piala Dunia gitu. Tuh, tapi kalau dari Boyang ini udah cukup teruji sih karena lawan pertamanya Korea. Nah. Cuman emang kita belum ketemu sama yang levelan Eropa. Nah, Yang gaya mainnya beda sama Afrika yang lebih Spartan, lebih kenceng, lebih keras lah pokoknya. Nah, itu tapi ujian pertama udah oke sih Udah oke. lawan Korea. Tinggal ntar gimana. Dan kemarin netizen banyak ada juga yang komen.
Coach Nova nanti kalau misal disuruh ngelatih di AFF jangan mau ya itu. Sini. Langsung turun langsung level. turun level. Iya. Nggak apa ini saatnya kita menyombongkan diri. Nggak apa-apa, boleh. Terus gini Bung Prat, Coach Yai. Nova ini kan sebenarnya pencapaian luar biasa karena dia dalam 1 kali ajang Piala Asia, dia Iya. bisa menang 2 kali tuh. Cukup menang 2 kali aja dia udah sebelumnya kita belum pernah? Iya, belum pernah tuh. Hmm. Sepanjang 6 seri yang kita ikut ya. Itu kan kita bermain sekitar 21 pertandingan. Hanya 2 kali kita menang. Di era pelatih yang beda-beda. Di zamannya Mundari Karya sama Karya. Bima Sakti kita menang sekali. Nah itu Coach Nova dalam 1 turnamen dia udah menang 2 kali. Luar biasa. Kita lawan Korea Selatan dan Yaman kan. Nah itu juga pencapaian yang melebihi dari pelatih-pelatih Dan buat sebelumnya. kita bangga ya karena ini dia terlahir dari sistem kita gitu, lokal. Local pride. Lokal pride. Ini lokal pride beneran. Tapi ngelihat strategi-strategi yang diterapkan Coach Nova sama timnas U17 sejauh ini, pendapat teman-teman gimana? Oke sih. Maksudnya dia menerapkan strategi udah bisa melihat siapa lawannya gitu. Kemarin lawan Korea dia lebih oke lah, defense-nya lebih rapet, jadi lebih nunggu karena biar nggak ceroboh aja mainnya. Sedangkan lawan Yaman dia merubah strateginya, lebih menyerang, lebih terbuka, akhirnya bisa 4 gol. Dan kemudian dan sebelum lawan Yaman, sebelum gol pertama kayaknya ada gol offside ya, atau Anulir. iya kan? Dianulir. Nah itu kan juga membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak asuh Nova ini udah percaya diri sejak menit awal kan. Ya, offset 2 kali si Evandra kalau nggak salah. Nah iya kan. Nah ya udah habis itu yang di sini lawan Afghanistan, yang which is dia udah nggak ada kesempatan lolos. Nah harusnya dimanfaatkan oleh Coach Nova untuk rotasi sih kalau menurut saya. Jadi biar nanti ada bayangan pemain-pemain mana yang di babak gugur itu kira-kiranya ada pemain inti yang mainnya Cedera. kurang gitu atau cedera. Jadi pemain cadangan tuh udah siap bisa, main, udah siap tampil dan udah siap memahami lawan-lawannya juga gitu. Itu yang penting tuh. Terus ini kelihatan Coach Nova ini strateginya dia tuh sudah sangat mudah diterjemahkan oleh pemain-pemain karena mungkin dia bawa pemain juga udah lama kan Udah sebelumnya. lama. Dari kompetisi sebelumnya. Jadi mengalami kesulitan menyampaikan strategi kemudian diterjemahkan pemain itu Iya, nggak ada kendala komunikasi. nggak ada kendala ya. Komunikasinya Jadi beda bahasa. chemistry-nya udah nggak masalah sih. Tinggal menyesuaikan dengan lawan-lawan aja sebenarnya. Nah iya. Kalau saya tuh ngelihat pertandingan kemarin itu luar biasa banget ya, ngelihat apa kontra strategi yang diterapkan Coach Nova di pertandingan pertama, kedua, terus walaupun dibilang tadi pakai strategi bertahan itu keberuntungan dan yang lain, tapi itu sulit loh. Strategi bertahan itu kita lihat aja kemarin itu Inter itu bertahan mulu digempur sama Munchen tapi menang. Nah, sama kayak Arsenal. Gitu ya, bertahan tapi menang. Nah, jadi intinya Si Beras sih yang bagus tuh, Declan Rice. nah, tapi bukan hanya sekedar skor gitu kan. Iya kan? Bukan hanya sekedar skor kemarin di Piala Asia, tapi mentalitas pemain Mentalitas, kita benar. udah luar biasa, Luar strategi gitu kan. Terus mereka main tuh percaya diri, udah pede gitu di bawah asuhan coach nih. Di pertandingan kedua. Di pertandingan pertama, iya sih. Itu strateginya Bang. Strategi kita tuh bertahan gitu. Kalau kita main ofensif mungkin kebobolan atau gimana-gimana Iya gitu. sih, emang lebih sepak bola modern lah, yang pragmatis, yang penting hasil ya. Iya. Terus kita highlight pemain-pemain yang cukup bersinar di Piala Asia ini ada Evandra Florasta. Florasta. like Rasta. Yoma. Karena kalau megang bola tenang banget. Kalau nggak suka reggae keluar. Golman. Sekarang menjadi top skor ya dengan 3 Tiga gol. gol di 2 pertandingan. Mm-mm. Gimana teman-teman melihat Evandra ini? Kayaknya Evandra ini pemain yang salah satu yang pemain paling matang ya di U17 ini karena dia di EPA U16 kalau nggak salah sama Bayangkara udah cukup banyak menit bermain dan kemudian dia kemarin juga dibawa Indra Safri di timnas U20. ya? Jadi dia Oh, iya. ibaratnya udah belajar sama abang-abangnya level. gitu Oh, lah. udah naik level. Yang lawannya lebih kuat, lebih dewasa. Jadi waktu dia di U17 ini dia benar-benar mengambil ilmu dari U20 kemarin bahwasanya dia di sini udah santai ya karena dia udah pernah Tinggal nerapin doang. nah dia udah pernah ngelawan lawan-lawan yang lebih tangguh dan lebih kuat gitu secara fisik dan juga kualitas. Jadi dia
Iya, mateng banget sih di sini. Dan di U20 setahu saya itu dia nggak cuma cadangan ya, tapi Main dia? berapa Inti. kali Iya, ada sempat main. dimainkan. Iya, terus yang menarik juga Goli juga menarik sih. Zahabi Goli juga. Iya. Di U20 juga ya dipanggil kemarin ya. Itu perannya juga cukup memberikan dampak yang besar juga buat tim kan. Iya. Ya dia kelincahannya juga mantap. Terus dia chemistry-nya dengan Josh Holong juga mantap. Mungkin sama-sama gara-gara pemain Akademi Persija. Jadi akrab gitu kan. Bisa masuk. Persija Iya. kontribusi Iya. cukup besar ya. Iya, Betul sih. ada 6 pemain Persija itu kalau nggak salah di timnas U17 kali ini. Terus ada dari Persib juga, Persik Kediri. Persik Kediri juga Kediri ada juga 3 ya. Yang nggak ada itu malah dari perwakilan Indonesia Timur. Iya nggak ada Indonesia Timur tuh. Walaupun Alberto itu kelahiran Timika ya, tapi dari NTT nggak ada. Klubnya beda. belum ada. NTT Maluku nggak ada ya. Dia besar di Bayangkara. Dia sekarang di Bayangkara kan ya? Bayangkara. Presisi banget mereka. Presisi ngasih. banget. Talenta sepak bola Indonesia. Luar biasa Bayangkara FC ini. Bukan main. Main. Si Goli kan juga tampil di EPA 20 ya? Iya. Dia udah satu tingkat di atas 16 ya dia. Iya, juniornya itu si Fandi Fandi Ahmad ya. Fandi Ahmad ya? Fandi Ahmad. Yogari. Oh, itu ya? Fandi Ahmad. Fandi Yogari. Banyak penonton yang nggak tahu itu. Nggak tahu. Fandi Kautama masih banyak. Ada lagi nggak yang perlu kita highlight pemain-pemain kemarin itu yang menurut teman-teman? Matthew Baker. Nah, Matthew Baker juga. Matthew Baker. Iya tuh. Satu-satunya abroad ya? Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, Iya, bro. Iya kan ya? Dan Yang fun berlatih di fact-nya luar ya. sebelum mengikuti Piala Asia ini, dia juga dipanggil sama timnas Australia, tapi dia lebih memilih timnas Indonesia. Nah, itu Dan itu kebukti Australia tidak lolos. Akhirnya, iya. Kenapa banget nih? Iya. Berarti pilihan yang tepat Matt Baker ya. Heeh. Dia back tengah bisa, back kiri sama gelandang juga bisa. Tapi koordinasi dia bagus sih. Serba bisa dia Mecu. Ya dia kemarin main 3 back sama Putu Panji sama Al Ghazali. Cakep. Nah, itu dia juga yang Cakep dia Itu Al-Ghazali bagus. dia. Putu juga bagus. di usia muda itu agak bukan mudah ya main dengan 3 back ini ya sejauh ini ya. Tapi Mateng. dengan Coach Nova ini Iya, skillnya bagus. Bagus. apa pemahamannya anak-anak ini dengan strategi yang diterapkan Coach Nova ini Iya. cukup baik gitu ya. Kokoh banget kemarin yang 3 back ini. Yang si Putu Panji, terus si Iya, Al Ghazali sama Matthew Baker kayak udah Iya. main lama lah mereka tuh. Jadi tektokannya udah dapat juga. Iya, iya. Terus pergantian pemain ini kemarin kan ada tuh pergantian pemain dari match pertama yang nggak main, terus di match kedua ini ada main. Teman-teman melihat kualitasnya apakah sama atau gimana dari pemain-pemain yang dibawa Coach Nova ini? Sebenarnya rata-rata sih bisa mengisi sih. Pemain yang pengganti juga bisa sebenarnya masih bisa mengimbangi dengan performa pemain sebelumnya. Rata. Karena saat pergantian tuh kita nggak kebobolan. Iya, iya. Ataukah kita justru malah keadaan kondisi skor jadi berbalik dengan kekalahan. Kan 2 pertandingan terakhir tetap pergantian pemain tetap masih bisa menjaga daya Iya. tahan tim juga. Dan itu Walaupun- udah diperhitungkan, kelihatan udah diperhitungkan sama pelatihnya sih. Walaupun kemarin waktu awal-awal babak kedua pas lawan Yaman kita Serang ya? diserang habis-habisan ya, Iya, benar. dan kebobolan dan akhirnya bisa balik lagi. Akhir Balik babak lagi. pertama sama awal babak kedua. Awal babak kedua. Keteterannya kelihatan tuh. 5 menit terakhir babak pertama, habis itu Indonesia digempur habis-habisan. Itu mental, Untungnya iya Mental makanya. itu. Ini pelajaran yang luar biasa ya. Nggak mudah karena kalau sebuah tim udah nyetak 1 gol gitu, mereka pasti Modal Iya, tuh. dapat lagi- momentum lagi tuh. naik ya. Dapat momentum dan kemarin sampai Naik di mental. kita malah bisa nyetak gol 2, kill the game itu kalau bukan mental apalagi ya itu. Itu mental tuh. Nah pertanyaannya, kan Coach Nova udah lolos qualified Piala Dunia U17. Iya. Apakah dia akan mengganti bio Instagram? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Nggak, mana tahu kan FIFA World Cup U17 Qatar. Nggak hadir. Terus di belakangnya Iya. ada logo kopi tubruk gitu. Nah tapi yang cukup menarik juga statement Coach Nova setelah kemenangan lawan Yaman itu dia ada berstatement di websitenya PSSI itu, alhamdulillah kemenangan selain berkat perjuangan keras para pemain juga tak lepas dari peran PSSI Federasi yang katanya sangat memperhatikan kesiapan dan pembinaan pemain hingga dari senior hingga junior. Betul. Ya, Di lapangan bagaimana? selain PSSI sih sebenarnya kalau kita lihat skuad ini ya Garuda Muda ya, Iya. Unprat ini kontribusi terbesar sebenarnya sekolah sepak bola sih sebenarnya. Karena mereka main dari usia 10, 12, 14 tahun tuh yang membesarkan mereka tuh sekolah sepak bola sebenarnya.
ini kan PSSI kan mulai seleksi mereka untuk memenuhi kebutuhan timnas kayak macam kan. Tapi yang selain harus diapresiasi selain PSSI itu ya sekolah sepak bola sih sebenarnya. Harus dikasih reward sebenarnya. Kasih reward. Iya. Tapi sejauh ini sih kalau gua selaku penikmat bola ya, nah yang ngikutin ya PSSI dulu sama PSSI sekarang jauh lah. Jauh lebih. Pak Erik Lebih jauh lebih baik. Jauh mana kamu jauh semakin jauh Bang. semakin ya Semakin PSSI semakin gede. Makin ke depan. Gokil. Udah masuk. Masuk PSSI mana nih? iya iya. Cuma kalau saya lihat sebenarnya ada tanggung jawab besar dari asosiasi bagaimana nih mengangkat potensi ini. Ini kan sebenarnya pra senior nih. Iya. Mengangkat mereka, menyiapkan mereka untuk ke senior kan. Iya. Nah, harusnya kita putus di situ nih. Contoh kayak misalnya era Evan Dimas. Kayak pemain yang bersinar di U19 atau Iya, 17 begitu kemudian mati kan. Begitu makan sosis, udah kan kelar. Karena nggak disiapin. Iya, karena nggak disiapin. Kita harus kayaknya nih pemain-pemain ini harus Iya, itu dijaga nih. PR-nya tuh, PR-nya tuh, Bang. Kasih makannya jangan sosis lagi, ntar akhirnya kayak Pandima. Kacang. Segala macam. Boleh juga. Iya jago kagak, murah. Tapi itu juga ini juga sih Bang, pemainnya juga sih. Pemainnya harus dijaga juga. Jadi Nah, sebenarnya. selain mereka dijaga oleh klub, pemainnya juga harus dijaga. Kontrol kontrol dirinya. kayak apa yang dilakukan Sinova untuk jaga medsos kan salah satunya untuk mengontrol salah tim satunya. ini kan, biar mereka nggak terlena, biar mereka tidak cepat puas Kedewasaan diri. juga sih sebenarnya. Soalnya kebanyakan pemain-pemain muda kita tuh cepat puas diri akhirnya hilang. Nah, itu. Dan sekarang malah sebenarnya. banyak yang banting setir ke jualan apa lah gitu-gitu. Nah, itu. Keren, Bang. Gimana tuh, Bang? Terus soal kompetisi, ini kan Ya. menyiapkan pemain-pemain muda ini kan lewat kompetisi juga. Iya, kita belum Sekarang ada kan ya. EPA, kita mengandalkan EPA kan. EPA masih semi kompetisi. Iya, Harusnya mungkin bisa didorong ke full kompetisi. Iya. Biar pemain-pemain ini dapat menit bermain juga lebih banyak. Jenjang Iya. kompetisinya harus Iya, lebih gitu, diperhatiin. Iya benar-benar. Sebenarnya lebih konsisten aja sih yang kayak apa ya, kompetisi usia muda itu. Ya tolong PSSI ini ada masukan dari teman-teman ya kan. Iya. Iya, karena PR kita selalu di situ, Pak. Iya kita Jangan sampai juga sih begitu ketua PSSI-nya diganti terus akhirnya berganti juga segala macam. Ya, jangan rombak-rombak lagi gitu kan. kalau bisa Tapi ini udah menunjukkan federasi kita udah di jalur yang tepat ya. Ya udah Iya. udah merhatiin udah yang iya. muda-muda gitu kan. Kan tinggal- ada Pak Erick Thohir dia bilang fokus ke pembinaan pemain muda juga gitu kan. Ya, Tapi level semoga klubnya. semoga nanti ada kompetisi yang resmi yang diadakan gitu kan. Iya. Nggak hanya EPA. EPA juga cuman Oktober cuman nunggu itu tuh. Lebih ini aja, lebih konsisten aja. Iya. Pertandingan. Ya kayak ini loh, kayak Liga 1 ada kayak Piala FA-nya lah, Piala Indonesia atau Copa. Jadi itu kan ajang-ajang pemain muda untuk tampil tuh di situ. Nah, tuh. itu sebenarnya tuh jangan sampai cuma tergantung dari sponsor, nggak ada sponsor, nggak ada kompetisinya. Ya kan biasanya kayak gitu kan. Iya. Ditambahin dikasih fasilitas kepelatihan yang dibutuhkan pemain muda Sertifikasi ini bos ya. gitu. Sertifikasi pelatih. Mendapat akses yang bagus untuk kepelatihan segala macam kan. Nah jadi harapannya next tuh waktu ada turnamen kita nggak usah seleksi lagi, tinggal nyomot aja karena udah jadi pemainnya. jadi itu. Kita kan selama ini seleksi Iya. karena itu kurang efektif. Tapi kalau misalnya kan nggak ada kompetisi nih kita ya, ada kemungkinan nggak mereka buat abroad juga kayak Matthew, karena di luar kan banyak ya kompetisi pemain muda. Bisa. Apakah pemain-pemain yang di U17 ini teman-teman ngeliat progresnya udah ada yang untuk siap abroad? Karena di timnas U20 itu udah ada Meskal atau siapa gitu, Mesal yang di Thailand kan udah ada main. Iya. Apakah teman-teman ngeliat ini ada yang udah kayak siap kayak Matthew Baker juga main di luar gitu apa gimana? Atau siapa yang menurut teman-teman yang udah kayak pantas nih main di luar gitu? Atau gimana? Kalau sejauh ini sih belum ada informasi tim-tim yang melirik-lirik gitu, belum ada sih. soalnya. Mungkin Cuman ntar. kan mereka bisa menempuh jalan kayak misalnya ke depan nih, misalnya kayak Marcelino Ferdinand. Kan Oh iya. tapi itu butuh dukungan dari pihak-pihak lain yang juga bisa memfasilitasi dia nih, kasih dia main di luar kan bisa pemain tuh pasti akan lebih. Iya, tapi kalau dia pribadi jalur pribadi agak susah juga ya. Kalau masih muda gini. Tapi talent scout-nya mungkin ntar di Butuh jam terbang di sih. U17 di Piala Dunia lebih Iya. lebih Ya, dicari benar. kan sih. Nah ini kan sebenarnya kayak ajang ajang emas mereka untuk Pencarian pamer bakat. Pamer bakat. Masih itu. Karena pasti banyak pemandu-pemandu tuh di situ. Itu tuh. pasti gitu. Itu penting tuh. Balik Ini masih dari awal klub. ya, Zai. Masih awal. Di awal tuh. Tapi ini Istilahnya jalan masih masih panjang, permata mentah. Nah, ntar di U17 Piala Dunianya baru tuh. Baru.
tukang batunya yang nyari. Tapi ya kita lihat nih ya, walaupun mungkin nggak abroad ya pemain-pemain ini, tapi kan mereka nih beberapa sudah ada yang memiliki klub resmi di Liga 1 gitu kan. Mungkin kita bisa berharap secepat apa mereka bisa tembus ke skuad utama inti gitu ya. Kayak Donitri itu lumayan cepet ya naiknya ke skuad inti. Nah kita berharap kayak yang di highlight itu Zahabi Goli kemarin sudah sempat main. Udah sempat main di Persija Turnamen, kan. ya kan di turnamen. Nah kita berharap juga semoga kalau misalnya nggak abroad pemain-pemain ini bisa cepet naik ya ke skuad inti. Itu lumayan banyak di klub-klub Liga 1 dan Liga 2 ya pemain-pemain ini. Evandra kan udah 23 penampilan nih saya cek nih ya, di Bayangkara. Jadi dan Bayangkara promosi kan di musim depan. Siapa tahu Dilirik ya. dia dilirik Bisa naik. ya bisa naik, dan siapa tahu dia jadi kayak Lamine Yamal gitu di Wah, Barcelona. ya, belum ada kayak gitu di Indonesia ya. Iya, nah semoga aja. Iya. Ya kayak gitu-gitu loh. Si Nasril yang tengah tuh juga oke tuh kemarin mainnya. Nasril. Kemarin banyak juga yang bilang si Nasril itu aset penting Persib gitu. Jadi harus dijaga gitu. Jadi yang pemain tengah gitu. Bagus tuh. Kayak ini ya. Seiring jam terbang mereka sih Iya. sebenarnya. Kayak Deddy Kusnandar ya. Iya. Tengahnya bisa diserang, bisa bertahan gitu kan. Nah, kan kita lolos qualified Piala Dunia U17 nanti November ya di Qatar ya. Melihat peta persaingan tim-tim yang sudah bergabung di U17 ini gimana teman-teman? Itu udah ada Inggris, ada Perancis, ada Italia, Portugal, Brazil, Jerman, di Asia ada Tapi fun Uzbekistan, fact-nya, ya kan? Belanda kagak masuk. Nah, Iya kan? Iya. Belanda nggak masuk, Iya. setahu gue. ya Belanda nggak Nah, masuk. Itu teman-teman ngeliat peta persaingan kita di sejauh apa nanti? Kayaknya Belanda yang di 2023 nggak masuk juga ya? 2023 Yang kita tuan rumah. yang kita tuan rumah. Gak masuk deh. Kayaknya enggak juga Kayaknya deh. enggak ya? Karena juara Jerman ya. Jerman Iya kan, ketemu kayak nggak ada Mali. kan? Kayaknya enggak Nggak ada baju oranye gitu. Enggak ada, misalnya. kayaknya enggak ada. Berarti kita harus pede dong. Ya Iya. kan? Kita aja udah bisa gitu. Berarti waktunya Belanda ngambil pemain kita. Buat U17. Jangan gitu ya. Enggak dong, enggak gitu konsepnya gitu. Ya, siapa tahu mau tukeran umur ya. Saling tukar. Gimana teman-teman ngeliat Iya. peta persaingannya? Asal nggak jadi bulan-bulanan aja ya ntar ya di sana ya. Tapi kan di pemain usia muda ini sebenarnya gapnya nggak terlalu jauh ya. Iya, tapi kalau buat kesempatan kita bicara banyak, itu bisa. Karena Piala Dunia Ini U17 Piala Asia itu, atau Piala Dunia nih? Piala Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia U17 itu kan event 11. Event Arab Saudi itu pernah jadi juara di tahun 89. Jadi kemungkinan buat hegemoni dua benua yang di level senior yang biasanya juara cuma Eropa sama Amerika itu bisa dipatahkan. Dan di Piala Dunia U17 itu kan tim tersuksesnya Nigeria dari Afrika. Ya, U17 5 kali ya. juara. Nah, itu makanya berarti kans kita buat bicara banyak di Piala Dunia masih bisa terbuka. Ya untuk setidaknya menang lah ya. Ya, Kemarin kan setidaknya kita nggak menang ya di edisi Tapi bagus loh kita. tuan rumah. Tuan rumah itu kita seri 2 kali. Poin kita 2. Kita cuma kalah dari negara yang ada di gedung-gedung. Dilarang Maroko. Kita kalah 3-1. Oh, Maroko. Kita kalah sama Maroko doang 3-1. Terus lawan Ekuador seri, lawan Panama seri. Enggak busuk-busuk buru-buru amat lah amat kita. Berarti kita masih Jadi bisa. maksudnya di next ini kalau bisa menang lah kita. Tapi kan kita belum ketemu sama itu tadi. Kita ketemu sama Maroko yang tim Afrika yang notabene ya Iya, nggak sekeras Iya. tim-tim yang Afrika lain. Sama belum ketemu sama Eropa sama Amerika Latin udah deh Ekuador. Sekarang ini masih ada beberapa laga lagi di Piala Asia kan. Mm-mm. Nah, kesempatan juga untuk mematangkan persiapan sih sebenarnya. Iya, 6 bulan Lebih ya. solid, lebih 6 kompak bulan kompak lagi persiapan untuk buat Piala Jepang. Dunia kan. Tapi apakah perlu federasi ini melakukan hal yang sama di timnas senior ke timnas junior, yaitu mencari pemain-pemain kita yang di luar untuk memperkuat kedalaman skuad kita ini? Apakah perlu? Karena kan U17 mereka juga belum punya KTP kayak Matthew Baker itu, jadi dia masih bisa milih gitu, nggak ribet pasti prosesnya. Apakah perlu mencari juga di luar atau udah matangin aja pemain ini nanti di Piala Dunia? Ya, tergantung kebutuhan pelatih sebenarnya. Gitu. Gantung. Kalau misalnya Nova melihat bahwa ini udah lumayan nih, udah skuadnya udah Udah oke gitu ya. oke nih, nggak butuh penambahan apalagi dari lini-lini tertentu lagi, ya bisa kita dengan skuad yang ada, bisa saja. Tapi bukan mengecilkan pemain yang
terlahir dari sistem kita ya. Kita ngelihat U20 kemarin waktu kehadiran Nathan, Iya. Rafael Strijk, Iya. Justin Hubner itu Berdampak. berdampak sangat besar. Begitu juga sama Matthew Baker di belakang, Iya. membuat ketenangan pemain belakang kan. Coba seandainya ada lagi nih yang di tengah satu atau striker gitu yang udah punya pengalaman di luar kan juga cukup oke Iya. untuk membuat PD pemain ini tanpa menyampingkan pemain yang udah ada gitu. Iya. Ya, kita berharap kalau misalnya ada juga yang didatangkan mengisi bagian-bagiannya juga memberi dampak ke tim itu. Nah, Kalau Emang- buat jangka panjang sih mending matengin yang ini. Kalau buat jangka panjang ya. menurut Bung Sandi. Iya. Menurut bungkusan ini. Iya. Kalau buat jangka panjang, buat antisipasi tim senior ini kan yang abroadnya juga kan usianya udah 5 agak tahun di lagi pasti udah selesai kan. Nah, iya makanya kalau buat matengin ini buat prospek ke Piala Dunia 2030 ya. Nah, itu mungkin mending nggak usah sih. Kalau nggak ya 1-2 kayak kata Bung Alo ini. Oke lah. Kebutuhan pelatih ya. Ya, betul pelatih. Pokoknya yang benar-benar bagus lah. Jadi biar gak gak asal pilih aja. Jadi sesuai kebutuhan. Toh yang next kan kita ada babak gugur di Piala Asia, pasti lawannya lebih berat. Jadi Iya. pasti Nova juga udah mikir jangka panjang tuh. Nanti di Piala Dunia pasti lebih berat lagi. Jadi pasti dia juga serius tuh di babak gugur Piala Asia. Ya semoga sih 6 bulan ke depan setelah Piala Asia persiapannya nggak diganggu-ganggu banyak hal lah. Ya apalagi biasanya pelatih diganti gitu Nah, kan. Apakah ada kemungkinan? Ya kan Nah, itu udah tuh, mau masuk. lawan tuh. Nah, udah mau masuk terus tiba-tiba Kayak pelatih kemarin diganti. ya. Iya, kayak kemarin. Negara mana? Tahu. Negara Ya kan mana? tiba-tiba pelatih diganti di tengah kompetisi itu kan Iya. ngebuat pemain juga bakal sulit adaptasi dengan pelatih baru dan strategi baru ya. Negara Indonesia tuh kemarin. Kalau untuk yang tangani U17 ini kan dari sejarah kepelatihan kan kita baru 2 pelatih asing yang ngisi kan. Jim Brainer kalau nggak salah sama PP yang waktu awal-awal tahun 86. Baru 2 pelatih asing itu kan. Di kelompok umur ya. Iya, di kelompok umur. Sisanya pelatih lokal semua dan pelatih lokal yang bisa dibilang paling sukses ngurus U17 ya Nova ini salah satunya. Iya betul. Tapi yakin sih gue bisa lebih dari babak Lebih baik dari perempat final besok. 2023 lah itu menurutku. Iya, enggak maksudnya di Piala Asia Oh, ini. Piala Asia, iya. Karena lawannya calonnya di grup D itu antara Oman, Iran, Korea Utara, Kirgistan. Ya, tapi yang paling ini Korea Utara. Kim Karena Kim Jong Un ini kelompok umurnya lagi oke-okenya nih. Di sektor wanita sama di prianya. Kayaknya dia mau ngegeber Piala Dunia entah 2030 2034 nih kayaknya. Nah terakhir mungkin ya harapan teman-teman untuk perjalanan timnas kita U17 di Piala Asia tentunya jangan jauh-jauh dulu ke Piala Dunia ya karena kita masih on progress di jalan Piala Asia ya sejauh mana dan gimana? Bang Dul nih. Kalau saya sih sebenarnya untuk Piala Asia ya. Iya, Piala Asia ya kita sudah memenuhi target. Itu sudah pencapaian yang bagus kan kita ditargetkan masuk perempat final dan target itu sudah tercapai. Tapi seperti yang saya bilang tadi ini skuad yang ada nih kemungkinan kita masih bisa melangkah jauh nih. Ya semifinal lah bisa kita. Semifinal harapannya ya. Harapan semifinal. Terus yang berikut terkait dengan bagaimana nih talenta-talenta Garuda Muda ini ke depan, saya sih berharap kayak PSSI terus menjaga mereka sampai ke dari pra senior ini sampai bisa diandalkan untuk seniornya. Iya. Memberikan reward untuk sekolah sepak bola. Karena kan kalau dikasih reward, sekolah sepak bola tuh akan berlomba-lomba melahirkan bintang-bintang baru gitu. Nah, harus ada perhatian khusus untuk mereka karena U17 ini pure semua Bukan federasi ya. peran sekolah sepak bola, Pak. Iya. Bisa dibilang gitu kan. Kan Itu peran semua peran ya PSSI taunya 3/4 lah, seperempat lah ya. mencari naturalisasi. Iya, jadi perlu perhatian untuk itu agar generasi itu nggak terpotong. Iya. Kita belajar dari Evan Dimas mereka kan generasi mereka. Kita bisa di-up sampai ke memperkuat senior sekarang. Biar lama lah di timnasnya ya. Gitu, ya. Itu baru namanya membangun dari grassroots tuh. Pemain ini jangan sampai Bu Cherry lah.
Apa tuh Bang? Boleh chat sendiri, jangan kita Boleh chat sendiri. biarin aja orang lokal Iya sih, juga. itu sih harapan saya sih. Nice. Meja. Yang penting sih ini pemain dan pelatih dijaga sih, jangan, iya pokoknya jangan ada Sama campuran. pelatihnya juga ya dijaga ya. Pelatihnya juga Ini dijaga. jangan dijaga, Iya. jangan diganti dulu gitu. Iya, jangan ada diganggu-ganggu yang lain lah. Pokoknya ya udah dijaga aja sampai biarkan mereka mateng, biarkan mereka fokus sampai ke Piala Dunia nanti lah. Jadi di Piala Asia ini kan kita juga tergantung drawing ya. Nanti kalau misalnya andai kan di perempat final kita menang, semifinal kan kita masih nggak tahu kita ketemu tim kuat atau tim yang secara notabene lemah. Tapi maksud saya kalau misal ketemu tim yang kuat, yang kita kayaknya kita bakal kalah nih. Ya udah kita ambil aja pelajaran sebanyak-banyaknya dari situ untuk dibawa ke Piala Dunia. Siapa tahu ketemu lagi ntar di Piala Dunia. Nah, itu. Nah, Tembus sih pasti sih orang satu negara. Iya. gimana nih harapan Bang sendiri gimana? Ya harapan saya sih tinggi lah. Pemainnya tinggi apa? Tapi itulah bisa melaju sejauh-jauhnya di Piala Asia ini. Nah, target semifinal juga oke. Semifinal oke. Karena Jepang masih jadi jinx kita kayaknya. Itu harus diakui. Harapan. Harapannya. Nah, kalau dari gua nih ngasih tahu fun fact satu lagi di timnas U17 kita, di timnas ini yang menarik itu ada Dr. Imo, Dr. Coach Choi Ju-yong yang sebelumnya juga jadi dokter di timnas Indonesia, sekarang di timnas U17, menyaksikan negaranya kebantai 2 kali sama timnas Indonesia. Dan dia ikut merayakan, ya kan, waktu Indonesia menang. Itu tandanya kita full respect sama dokter ini. Luar biasa. Itu aja ya. Yuk.